Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita mengonversi media pembelajaran kita yang berbasis PowerPoint dengan gaya Android menjadi file APK yang dapat dijalankan di smartphone atau handphone. Sebelum kita masuk ke dalam materi utama, pastikan teman-teman udah menyelesaikan project PPT dengan catatan mode slideshow-nya adalah kiosk mode. Untuk melakukan hal tersebut, teman-teman bisa klik pada toolbar slideshow, kemudian pada ribbon setup, itu bisa klik pada setup slideshow dan dicari kiosk mode, kemudian dipilih. Lalu catatan yang kedua adalah pastikan project PowerPoint teman-teman itu fitur on mouse click-nya itu sudah off. Untuk cek hal tersebut, teman-teman bisa klik pada toolbar transition, kemudian ada di ribbon timing. Pastikan pada on mouse click-nya itu sudah tidak terchecklist lagi. Kemudian yang berikutnya adalah pastikan teman-teman sudah menginstal software iSpring ya. Karena software ini tuh penting banget, selain untuk membuat kuis pada PowerPoint, software ini juga dapat digunakan untuk, atau pastinya akan kita gunakan untuk mengkonversi PowerPoint kita tuh menjadi HTML. Karena yang akan dikonversi nanti itu adalah file HTML-nya, bukan PowerPoint-nya. Kemudian pastikan teman-teman sudah menginstal software Java dan sudah menginstal software Web to APK. Lalu yang berikutnya, pastikan teman-teman sudah menyiapkan icon yang persegi ya, berukuran maksimal 512 x 512 pixel. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam proses atau langkah-langkah bagaimana mengkonversi media pembelajaran PowerPoint kita ini. Yang pertama, pastikan teman-teman buka atau membuka ya dari media pembelajaran yang sudah dibuat PowerPoint-nya. Kemudian teman-teman bisa klik pada toolbar iSpring Suite 10 ini di sini. Kemudian klik pada Publish. Kemudian di sini teman-teman bisa memberikan nama pada project name-nya. Di sini saya mencontohkan dengan contoh aplikasi pembelajaran. Kemudian teman-teman bisa tentukan foldernya di mana dengan cara klik browse. Pastikan teman-teman mengingat di mana folder ini berada. Jadi jangan asal ya, bisa ditaruh di D atau di data yang teman-teman bisa hafalkan sendiri. Kemudian pada output options-nya ini pastikan formatnya adalah HTML5 bukan yang video. Nah, kemudian yang terpenting adalah di player. Di sini ada player, di contoh saya ini adalah none dalam kurung slide only. Mungkin punya teman-teman itu masih universal dalam kurung full gitu ya. Nah, ini kita klik pada none atau pada player yang ada di situ. Kemudian pastikan teman-teman klik pada select player dan di sini ada 3 pilihan. Teman-teman bisa klik pada none dalam kurung slide only. Lalu pada on restart di sini saya pilih always start over untuk menghindari kebingungan pada user. Kemudian playback ini saya pilih yang free. Di sini teman-teman bisa klik. Nah, dan bisa dipilih ada limited, ada forward only, ada free. Saya pilih free. Tapi centang pada enable keyboard navigation ini pastikan dihapus ya, atau dihilangkan saja. Kemudian di bagian bawah sendiri ini ada 2 pilihan, ada 2 fitur. Saya checklist pada start presentation automatically dan saya hilangkan save slide animation state. Jadi kalau kita misalnya udah buka kemudian balik lagi tuh animasinya tuh mengulang lagi. Saya lebih suka ini saya hilangkan. Kemudian kita bisa klik pada apply and close. Jika sudah tidak ada pengaturan lebih di sini, dibiarkan saja. Kemudian pastikan publish-nya tertulisnya all slide ya, all slides seperti ini. Kemudian kalau sudah kita klik pada publish. Oke, ketika mempublish PowerPoint kita menjadi HTML ini prosesnya cukup lama, jadi teman-teman bisa pantau saja dengan melakukan aktivitas yang lain. Karena prosesnya cukup lama tergantung dari jumlah slide dan fitur yang ada di dalamnya. Bisa jadi video, kemudian lagu atau musik, dan kuis itu mempengaruhi lama tidaknya atau durasi dalam publishing ini. Ketika kita klik publish maka akan muncul pop-up dari confirm override kalau memang teman-teman sudah pernah ya mempublish. Ini saya yes, dan kita tunggu proses publishingnya.
Saat proses publishing sudah selesai, maka akan muncul publishing is complete. Nah, kita klik aja pada close di sini. Lalu kita bisa buka pada software selanjutnya ya, yaitu adalah software dari web to APK. Nah, ini. Nah, website ini adalah website yang berfungsi untuk mengkonversi HTML PowerPoint kita itu menjadi sebuah APK. Nah, pastikan yang dari atas dulu ya. Paling atas ini ada local HTML sama web URL. Nah, ini memang karena software ini itu fungsinya untuk dua atau website ini tuh dapat mengkonversi dua jenis, yaitu yang dari PowerPoint dan website. Dan kita pilih lokal jika kita menggunakan PowerPoint. Tapi kalau teman-teman menggunakan website, itu bisa pilih yang web ini ya, URL ini. Kemudian di sini ada app title. Di sini saya mencontohkan contoh aplikasi. Kemudian di sini ada package name. Di sini kita bisa ganti, kita bisa nggak usah ganti karena kita tidak terhubung dengan Google Play Store ya. Jadi tidak berpengaruh. Kemudian pada version name-nya bisa diketik saja 1, kemudian 1.0 bebas. Kemudian app orientation-nya ini ada auto rotate, ada portrait, ada landscape. Nah, karena PowerPoint itu adalah software yang tidak responsif untuk mobile phone ya, jadi kita pilih salah satu dari portrait atau landscape tergantung dari project kita. Di sini saya mencontohkan portrait. Kemudian di sini ada output directory. Juga teman-teman pastikan ingat ya, letak di mana akan menyimpan dari APK yang akan kita build. Di sini saya contohkan desktop. Kemudian di sini ada about direct text. Di sini saya contohkan dibuat oleh Pak Teda. Kemudian di sini ada app share text. Di sini saya contohkan teman-teman silakan coba aplikasi ini. Dan di sini ada app exit text ya. Di sini ada tutup media ini. Di sini ada cache mode. Di sini saya pilih default. Kemudian berikutnya ini tidak saya centang dari 3 pilihan ini. Lalu custom error page juga tidak saya rubah. Dan yang berikutnya adalah directory of local website. Nah, di sini teman-teman bisa mencari letak di mana teman-teman tadi mengekspor PowerPoint-nya menjadi HTML. Kemudian teman-teman cari foldernya dan klik folder tersebut. Biasanya di sini contohnya itu belakangnya adalah ada tandanya published ya, dalam kurung published. Nah, seperti ini contohnya. Coba publish atau di sini ada contoh aplikasi pembelajaran dalam kurung published. Nah, di sini teman-teman pilih, kemudian diklik aja, lalu kita oke. Jadi yang kita konversi itu keseluruhan ya. Jadi tidak hanya satu file saja, tapi keseluruhan. Jadi yang dipilih adalah foldernya yang ada tulisan dalam kurung publish di bagian belakang. Lalu di sebelah kanan sendiri, nah ini yang perlu kita amati dan perlu kita perhatikan. Di sini ada beberapa pilihan dari extras. Ini ada support zoom. Maksudnya zoom itu kalau kita zoom pakai tangan nih, kita perbesar, itu bisa. Kemudian ada zoom buttons juga. Ini tergantung dari selera teman-teman. Mau dikasih atau enggak, boleh. Kemudian ada lagi full screen di sini. Boleh dipilih, boleh tidak. Karena sama saja. Kemudian di sini ada yang berikutnya adalah yang paling penting adalah show toolbar dalam kurung title. Ini sebaiknya ada. Begitu juga dengan home button. Ini harus sebaiknya dipilih. Kalau sudah, maka kita bisa klik pada generate APK di sini. Nah, di sini ada pop-up message yang artinya adalah harap sabar ketika website atau APK ini menjadi tidak responsif karena memang prosesnya cukup lama. Nah, kita klik OK saja, maka dia ada pop-up yang bertuliskan getting things ready. Ini mereka lagi bekerja dan kita biarkan sampai selesai. Teman-teman bisa klik pada tombol finish jika sudah selesai dengan tulisan APK created successfully ini. Nah, kita klik finish aja. Nah, di sini ada warning yang bertuliskan bahwasanya APK kita ini masih belum dapat disupport oleh Google Play karena kita memang belum mengkonfigurasi Keystore dan signing settingnya. Kalau teman-teman ingin mempelajari hal tersebut karena tidak akan saya bahas di video ini, teman-teman bisa klik di OK. Namun di sini saya klik pada cancel saja. Dan kita bisa mencari di mana hasil dari APK-nya. Ini adalah karena saya tadi ekspornya di desktop ya, maka ini adalah contohnya.
Dan ini adalah file yang harus kita copy ke smartphone kita dan kita install pada smartphone yang kita miliki. Teman-teman bisa mengcopy file tersebut atau file ini ke dalam smartphone dengan metode kabel data atau dengan mengirim melalui website WhatsApp itu ya, WhatsApp mobile ya yang ada di Chrome. WhatsApp for PC itu ya. Jadi bisa pakai itu juga. Sekian materi yang bisa saya sampaikan melalui video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa turut membantu untuk memajukan kualitas pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam autoring.